Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam Bina Iman ini. Kita mau belajar bagaimana hidup kita bisa bersinar, yaitu kalau kita mau menerima didikan. Didikan berhubungan dengan apa yang akan datang. Orang yang pandai, yang benar-benar bijaksana itu memikirkan hari depan. Ada 2 hari depan. Hari depan sampai kita mati, itulah didikan ilmu pengetahuan, tapi ada didikan setelah kita mati. Dan setelah kita mati, itu adalah sesuatu yang kekal. Mana yang saudara anggap prioritas? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Kalau kita bijaksana, kita memilih juga untuk memikirkan dua-duanya. Yang sekarang sampai kematian kita, akhirnya kita bisa luar biasa indah hidup kita, dan setelah kematian. Dalam Amsal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi ada 2 sikap, menolak, mengabaikan, atau menerima. Dan firman Tuhan seringkali menegur kesalahan-kesalahan manusia. Dan tergantung daripada pendidiknya, bukan? Kalau Anda mau menjadi orang yang hebat, carilah guru yang hebat. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang punya kuasa sekaligus menjadi guru kita. Dalam Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12 berbunyi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Tuhan memberikan pengajaran bukan hanya untuk yang nanti, tapi di dunia yang sekarang juga. Jadi sekaligus dia mendidik 2 hal, yaitu hidup jasmania, supaya Anda itu benar-benar akhir hidupmu itu dari awal sampai akhir itu tertata dengan baik di dunia. Namun juga setelah kematian. Wow, ini yang jauh lebih penting. Karena itu dia lakukan 2 hal, yaitu menyelamatkan kita dari apa? Dosa. Nah, saudaraku, orang yang mau dididik, apa syaratnya? Dia mesti kondisinya baik, tenang. Karena itu anak-anak itu paling tenang. Waktu kecil, dia tenang. Tidak ada masalah yang rumit. Itulah masa pendidikan. Begitu juga kita kan tidak dididik oleh Tuhan Yesus umumnya waktu kecil. Tapi setelah mungkin umur kita sudah beberapa tahun, sudah banyak problem. Namun Tuhan bisa menyelamatkan. Itulah dengan dia datang menjadi penebus dosa. Dosa dihabisin lebih dulu. Saat itulah kita menerima damai, hati kita damai. Nah, setelah kita tenang, kita mendapat didikan. Itulah gayanya Tuhan. Jadi dia datang menyelamatkan kita lebih dulu. Lalu yang kedua, dia mendidik kita. Dan dia mendidik kita dalam jalan-jalan kebenaran. Supaya kita menjadi bijaksana. Khususnya untuk hal-hal yang kekal. Hal yang kekal adalah hal yang tidak kelihatan. Pendidikan selalu yang dilakukan di bumi ini selalu berorientasi pada yang kelihatan. Tapi Tuhan mendidik kita untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Yang kekal sifatnya. Dan ini jauh lebih penting daripada apa yang saudara peroleh di dunia ini. Karena itu, ini harus kita camkan, oke Tuhan, saya mau terima Engkau, bukan hanya sebagai Tuhan, tapi juga menjadi guru pendidikku, supaya aku bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur menerima firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, yang menerima didikan oleh Tuhan, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal dalam kemuliaan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.